Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvi Indakowati dari PSIK kelompok 3B. Di sini saya akan menjelaskan ASCAP Hirschsprung disease untuk kasus yang pertama. Dari kasus pertama saya mendapatkan masalah keperawatan. Yang pertama saya ngambil nyeri akut dengan DS pada hari Sabtu 28 September 2019. Anak dibawa ke IGD RSA dengan keluhan terus menangis, perutnya kembung, membesar, dan adanya benjolan pada buah zakar yang hilang timbul sejak 3 minggu yang lalu. Ibu mengatakan pasien anak S terkadang menangis saat ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. Untuk pengkajian PKRSI, nyeri karena kesakitan saat BAB-nya, pennya kinya nyeri membuat anak rewel dan menangis saat akan BAB. Nyeri dirasakan pada area anus dan perut. Skalanya dilihat dari ekspresi wajah yang menangis. T-nya nyeri dirasakan hilang timbul hanya saat akan BAB. Untuk DO-nya keadaan anak S tampak lemas, pasien anak S tampak rewel, wajah gerimis atau meringis, lama keluhan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, bising usut positif, dinsa abdomen positif, perut tampak membesar, kembung, dullness, nyeri tekan hilang timbul, perut terasa keras. TTV nadi 135 kali per menit, suhu 36,7, RA-nya 39. Tanggal 24 Desember 2019 dilakukan foto torak, hasilnya dicurigai adanya penyakit Hirschsprung. Kedua, saya ngambil ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Dengan data objektifnya, keadaan anak S tampak lemas, pasien anak S tampak rewel, bising usut positif, distensi perut tampak membesar dan kembung, dullness, nyeri tekan hilang timbul, perut teraba keras, lama keluhan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, berat badan 4,4, tinggi badannya 51. Dilihat dari berat badan sama usia, status gizi dalam kategori baik. Tapi jika dilihat dari tinggi badan pasien tampak pendek, HB-nya menurun, hematokritnya menurun, eritrositnya menurun. Pasien diberikan cairan IVFD D10 setengah NS sebanyak 300 cc per 24 jam. Yang ketiga, saya ngambil konstipasi dengan DO keadaan anak S tampak lemas, pasien anak S tampak rewel. Pada saat pengkajian, ibu mengatakan pasien anak S terkadang menangis saat ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. Pasien bising usut positif, distensi abdomen, perutnya terasa kembung, dullness, nyeri tekan hilang timbul, perut teraba keras, lama keluhan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan BAB 2-3 kali sehari dengan jumlah sedikit, berwarna coklat, kadang kehijauan. Tanggal 24 Desember dilakukan foto torak, hasilnya dicurigai Hirschsprung disease. Yang selanjutnya saya ngambil defisit pengetahuan. Kenapa? Dengan data IS-nya, ibu mengatakan tidak langsung dirujuk dengan alasan takut jika dioperasi. Nyonya S juga mengatakan sebelumnya belum pernah ada keluarga dan saudara yang menderita penyakit yang sama dengan anaknya. Untuk DO-nya, keadaan anak S tampak lemas, anak S tampak rewel, terkadang menangis, ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. Distensi abdomen positif, perut membesar. Ini keluhannya lamanya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Selain itu, saya ngambil resiko infeksi. Dengan faktor resikonya dilihat dari hasil laboratoriumnya, SGOT-nya meningkat, PLCR-nya meningkat, PCT-nya meningkat, leukosit, eritrosit, leukositnya meningkat, eritrositnya menurun, HB-nya menurun. Dari masalah keperawatan tersebut, saya prioritaskan menjadi 4 yang saya ambil. Dengan urutan yang pertama, nyeri akut, berhubungan dengan ketidakmampuan untuk BAB, ditandai dengan distensi abdomen. Anak S terkadang menangis saat ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. Yang kedua, konstipasi berhubungan dengan penyakit Hirschsprung disease, ditandai dengan lama keluhan kurang lebih 1 bulan yang lalu.
Anaknya juga menangis saat ingin BAB dan tidak rewel jika sudah BAB. BAB 2-3 kali sehari dengan jumlah sedikit berwarna coklat terkadang kehijauan. Yang ketiga, saya mengambil ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penyakit dispondisis ditandai dengan anak tampak lemas. BU-nya positif, status gizinya baik, hasil labnya menurun, hematokrit menurun, eritrositnya menurun. Yang keempat, defisit pengetahuan berhubungan dengan penyakit dispondisis ditandai dengan orang tua sebelumnya belum pernah ada keluarga atau saudara yang menderita penyakit yang sama dengan anaknya, dan orang tua tidak langsung merujuk dengan alasan takut jika dioperasi. Untuk yang diagnosa pertama, nyeri akut, saya ngambil noknya tingkat nyeri dengan NIK manajemen nyeri. Implementasinya melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi petunjuk nonverbal mengenai tindakan kenyamanan atau nyeri, menggunakan teknik farmakologi dengan distraksi, menonton kartun di YouTube atau dengan mainan yang berbunyi. Kedua, diagnosa konstipasi, NOK-nya eliminasi usus, NIK-nya manajemen konstipasi. Implementasinya mengobservasi tanda gejala konstipasi, mengobservasi produksi pergerakan usus, meliputi frekuensi, konsistensi, bentuk, volume, dan warna. Juga menghitung bising usus. Selanjutnya memberikan terapi colon wash out secara berkala dan pasien direncanakan operasi 2 hamil. Yang selanjutnya, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. NOK-nya saya ngambil fungsi gastrointestinal, yang kedua status nutrisi, yang ketiga status nutrisi pengukuran biokimia berhubungan dengan hasil lab. NIK-nya juga saya ngambil manajemen nutrisi dan manajemen infeksi berhubungan dengan hasil lab yang tadi karena ada leukositnya, eritrositnya. Jadi dicurigai adanya infeksi. Saya backup di manajemen infeksi di ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan dengan implementasi pengkaji status gizi pasien alergi terhadap makanan, mengobservasi berat badan, memberikan terapi cairan, mengajarkan pasien dalam memiliki tanda gejala infeksi dan kapan harus melapor kepada tenaga kesehatan, mengajarkan pasien dan keluarga bagaimana cara menghindari infeksi minimal dengan mencuci tangan. Selanjutnya saya diagnosa selanjutnya defisit pengetahuan dengan NOK pengetahuan proses penyakit, NIK-nya pengajaran proses penyakit. Implementasinya mengkaji pengetahuan orang tua terkait penyakit anak, menjelaskan ke keluarga mengenai tanda dan gejala, penyebab dan proses penyakit. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan. Jika ada salah kata dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.